Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-Jakarta lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan udah bikin rangkuman 13 hotel termewah yang udah Bocan cobain di Jakarta. Dan ini bangga gak sih Jakarta punya hotel-hotel sekeren ini? Penasaran Bobers apa aja hotelnya? Sabar, sebelum kita review hotel-hotelnya, Bocan infoin dulu kalau semua hotel yang Bocan inepin ini pesennya lewat aplikasi tiket.com. Selalu ya, pesen apapun hotel, apartemen selalu di tiket.com karena cuma tiket.com yang ngasih harga termurah. Dan Bobers bisa dapat ekstra diskon lagi hingga 500.000 dengan pakai kode promo Bocan 500k dan Bocan Stay. Kuponnya ini bisa buat nginep kapan aja ya, masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2024. Contohnya nih, hotel yang akan Bocan spill adalah Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Ini harga awalnya 4.100.000-an, setelah dipasangin kupon Bocan 500k dapat diskon langsung 290.000, netnya jadi 3.800.000-an aja. Lumayan banget kan diskonnya. Dan buat Bobors yang mau liburan ke luar negeri juga bisa pakai kode Bocan Stay 500k buat dapetin diskon up to 600.000 dengan minimal transaksi 1,2 juta. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Dan langsung aja hotel pertama yang menurut Bocan ini tuh rekomendasi terbaik versi Bocan adalah Sun Regis Jakarta. Ini vibesnya beda banget Bobers. Bocan udah keliling hotel mewah tapi kayaknya hotel ini doang yang bikin Bocan minder. Karena dari pelayanannya, dari kemegahannya tuh kayak apa ya, berasa profesional banget Bobers. Dan untuk harga kamarnya, kalau nggak salah ya pas Bocan nginep itu harga kamarnya mulai dari 4 jutaan. Dan kamarnya ini nuansanya mewah banget. Ini Bobers bisa lihat ya, kamarnya cukup luas. Terus juga ada fasilitas televisi besar di depan ranjang. Ini udah smart TV juga. Terus juga ada bathtubnya. Pokoknya ini untuk harga kamar termurahnya yang 4 juta itu udah mumpuni banget, udah mewah banget. Nah terus ini kamarnya juga kedap suara. Biasanya hotel-hotel di Jakarta tuh agak mengganggu kalau posisinya di depan jalan raya yang rame Bobors. Tapi kalau Sun Regis ini enggak, enak banget tidurnya, nggak keganggu. Terus yang juara dari hotel ini selain pelayanannya adalah fasilitas poolnya. Ini fasilitas poolnya tuh lucu, vibesnya tuh kayak ala-ala negeri dongeng gitu loh Bobors tuh. Ada nuansa-nuansa Balinya juga. Dan ini ada kolam jacuzzi air hangat. Terus ini kolam renang yang luasnya ini kolamnya dingin. Selain itu hotel ini juga pastinya dilengkapi sama fasilitas gym. Nah ini gymnya nggak terlalu luas sih ya Bobors, tapi ya oke lah, peralatannya cukup banyak. Terus juga di sini ada kids clubnya. Kids clubnya juga standar aja karena emang ini hotel bisnis, kayaknya nggak mungkin kids club yang gede-gede kayak resort gitu kan. Terus ini setiap jam 6 sore pas weekend itu ada orkestra simfoni light apa gitu. Ada yang main piano di lobbynya. Dan pagi harinya Bobors juga bakalan dimanjain sama sarapannya yang super mewah. Ini sarapan terenak di Hotel Jakarta menurut Bocan. Kalau untuk menunya Bocan tahu banyak yang lebih wah ya menunya, tapi kalau di sini tuh lebih ke quality makanannya Bobors. Jadi menunya nggak yang segambreng, tapi ini cukup banyak juga, tapi quality makanannya tuh enak banget. Terus dia berani naro yang mahal-mahal buat sarapan, mulai dari buah-buahan, dari daging-dagingan, pokoknya perfect banget. Dan rasa makanannya juga enak. Ini ada makanan Indonesianya, ada mie Aceh, terus juga ada pempek, ada batagor. Tuh, ini ada ikan, salmon, pindang gitu lah ya. Tuh, pilihan makanan Indonesianya banyak, terus juga pilihan pastry-nya ini juara juga Bobors. Ini bikin hilaf deh, pokoknya sarapan di sini tuh enak banget. Tuh. Walaupun harga sarapannya cukup mahal ya Bobors ya, namanya juga hotel bintang 5 kan. Kalau untuk dewasa tuh sarapannya sekitar 480 hampir 500 deh kayaknya. Kalau anak-anak sekitar 180 ribuan.
Nah ini masih kita lihat menu-menunya. Jadi selain ada menu buffet yang udah disiapin di sini, Bobors juga tuh masih bisa pilih menu khusus yang ada di buku menu gitu, yang ada di ala carte-nya nih. Nah ini kita pesen egg steak. Ini enak banget egg steak-nya. Lanjut ke hotel nomor 2, ada Park Hyatt Jakarta. Ini hotel yang digadang-gadang sebagai hotel bintang 6 karena emang mewah banget sih vibes-nya tuh ya. Tapi yang menurut Bocan agak mengurangi kenapa hotel ini tidak yang berkelas banget adalah karena posisinya itu di dalam gang kecil. Jadi kayak kurang prestis gitu posisinya. Tapi kalau untuk bangunan hotelnya ya oke lah ya, megah. Terus kurang enaknya adalah dia tuh hotelnya nyatu sama gedung perkantoran. Jadi untuk parkir nih, kita sebagai tamu hotel bintang 5 pas parkir tuh berasa agak PR. Itu kekurangannya. Tapi kalau untuk kamar, terus untuk bathroom semua ini nuansanya emang gak kaleng-kaleng, berasa mewahnya. Nah ini kemarin Bocan pilih tipe kamar sudut apa gitu ya. Ini harganya sekitar 5 jutaan Bobors, dan pemandangannya langsung ke apa tuh, Medan Merdeka ya, bukan ya, pokoknya belum nyampe Monas sih. Justru Monasnya tuh udah kelihatan dari kamar mandi malahan. Dan ini bathroomnya dia tuh juga nuansanya keren tuh Bobors, ada smart closet. Yang Bocan suka dari hotel ini selain kamarnya yang mewah adalah dia punya wellness yang lengkap Bobors. Jadi ada jacuzzi, terus kolam renangnya dia di indoor gini, berasa kayak ala-ala New York karena di lantai yang tinggi gitu kan. Terus juga ada gymnya, terus juga ada saunanya. Nah ini Bobors kita lihat area wellnessnya. Ini gymnya juga menghadap ke ibu kota yang sebentar lagi pindah. Dan ini suasana malam hari, tuh kamarnya cakep banget. Kita bisa tidur sambil lihat gemerlap kota Jakarta, dan paginya kita sarapannya ini sebagian buffet, sebagian Bobors bisa pilih di menu tadi ya. Dan kalau untuk sarapannya Bocan sih untuk sarapan terbaik Bocan jatuhin ke St. Regis. Kalau untuk wellness terbaik dia ada di Park Hyatt. Nah ini menu makanannya cukup banyak tapi nggak yang sebanyak di hotel tadi Bobors. Ini aneka pastry-nya tuh. Makanannya sih makanannya emang enak-enak juga karena ini hotel mewah, nggak mungkin dia pakai ambil makanan yang dari asal-asalan gitu ya. Ini makanannya juga enak-enak. Cuma apa ya Bobors, di sini karena hotel bisnis kali ya, karena hotel bisnis jadi keramahannya tidak sama seperti hotel-hotel resort. Ini Bobors jangan kaget kalau kita ke Bandung, ke Bali, mereka pasti ramah-ramah, banyak basa-basi. Kalau hotel-hotel di Jakarta mereka nggak seperti itu karena kebanyakan hotel bisnis. Dan di posisi ketiga ini ada Four Seasons Hotel. Kalau posisi pertama St. Regis itu menurut Bocan hotel terbaik, terus hotel kedua Park Hyatt itu adalah wellness terbaik, dan kalau St. Regis ini kamar terbaik, salah satu kamar terbaik Bobors. Karena untuk dia tuh tipe kamarnya suite semua nih kalau yang di Four Seasons ini, tapi kamarnya tuh luas Bobors. Nanti kita lihat dalamnya. Nah ini nih kamarnya nih, tuh nuansanya mewah banget dan dia memanjang. Jadi di ruangan pertama sini bisa dipakai untuk kayak terima tamu. Terus ini foyernya, di sini ada tempat naruh minuman. Terus ini kamar tidurnya, dan di belakang tuh baru nanti kamar mandi. Tuh nuansa kamar tidurnya bak kerajaan karena mewah banget. Cuma kalau ini viewnya dia tuh di pinggir jalan tol gitu ya Bobors. Jadi viewnya nggak yang sewah hotel-hotel di area Sudirman. Ini kayak masih berasa ada genteng-genteng rumah orang gitu. Nah ini kamar mandinya juga luas, pakai bathtub. Terus Bocan kemarin tuh request baby crib, jadi dapat free sabun buat bayi juga, lucu ya. Nah ini area klosetnya, ini belum smart closet ya. Kalau yang dua hotel sebelumnya ini udah smart closet, kalau yang Four Seasons ini belum. Nah ini tangganya ikonik, ala-ala tangga Titanic. Terus ini kan hotel bisnis, tapi untuk weekend dia menyediakan kids corner. Jadi
ada satu ruang meeting yang disulap jadi ala-ala kids club kayak tadi Boboers, tapi itu cuma ada di weekend. Dan untuk fasilitas gym, wellnessnya dia juga ada. Ini gymnya cukup luas. Terus ini kolam renang ya Boboers. Kolam renangnya nggak terlalu luas, gardennya nggak terlalu luas areanya. Jadi katanya si Sunrise itu adalah hotel baru, tadinya Four Seasons ini letaknya di Sunrise yang tadi kita review. Sekarang lokasi yang tadi awal itu diganti jadi Sunrise, Four Seasons pindah ke sini. Dan yang mau Bocan nobatkan untuk Four Seasons ini adalah desain restoran terbaik. Boboers lihat ya, ini desain restoran ini cakep banget, ikonik banget. Pas kita masuk tadi tuh wah berasa ala kerajaan banget Boboers. Tapi kalau untuk menu sarapannya cukup lengkap juga. Cuma dia dibagi sama kayak yang dua hotel tadi. Jadi rata-rata di hotel bintang 5 tuh ada yang buffet sama ada yang a la carte, dan itu bener-bener dibikin fresh. Nah ini yang a la carte-nya kita bisa pesen egg benedict, terus juga ada lontong sayur. Pilihan menunya cukup banyak Boboers. Nah ini bisa pesen dimsum juga, terus pastry-nya juga enak-enak. Nah ini egg benedict-nya. Jadi kalau hotel bintang 5 nggak cuma nyediain telur dadar, telur ceplok atau telur rebus, tapi harus ada telur dengan berbagai macam gaya ya kan. Posisi keempat ini ada The Langham Jakarta. Kalau tadi kita udah nobatin masing-masing hotel itu punya keunikannya. Nah kalau The Langham ini dia hotel dengan kamar mandi termewah. Nanti Boboers lihat dalamnya. Terus begitu turun dari mobil, ini kita langsung disambut sama chandelier, tapi ini masih belum seberapa karena kemewahan sesungguhnya ada di sini Boboers. Ini area lobbynya, dia lokasinya di lantai 62, jadi tinggi banget, berasa di lobby sky, lobby angkasa gitu. Terus ini kamarnya nih Boboers. Ini kamar yang ini bukan kamar standarnya ya, harganya tuh sekitar 5 jutaan gitu Boboers. Dan menurut Bocan dekorasi kamarnya ya standar aja sih ya. Terus ini Bocan agak kurang serk karena di depan Bocan itu dapatnya gedung pemandangannya. Jadi kayak apa sih, gak ada view-nya, mentok gitu doang. Tapi kamar mandinya juara banget. Ini hotel di Jakarta dengan kamar mandi terbaik ada di The Langham ini tuh. Boboers bisa lihat nuansanya mewah. Dan kalau kamar Bocan ini posisi kamar mandinya tuh malah ngadep ke GBK gitu loh, di sebelah samping situ. Dan ini amenitiesnya masih pakai The Langham biasa lah ya, nggak yang seperti hotel lainnya yang wah banget. Terus untuk aktivitas wellnessnya dia juga cukup lengkap Boboers. Ada gym, ada spa pasti berbayar. Bocan nggak masuk karena bayar. Terus di sini ada indoor pool. Indoor poolnya ini kolam renang air hangat, dan ini cuma bisa untuk dewasa maksud Bocan. Anak-anak nggak boleh masuk. Nah The Langham juga ini menang sebagai hotel dengan view terbaik di Jakarta karena pemandangannya tuh langsung gedung-gedung pencakar langit, jadi berasa New York banget Boboers. Dan sarapannya dibagi dua, ada yang breakfast, ada yang a la carte sama ada yang buffet juga. Dan untuk sarapan di The Langham ini menurut Bocan juga ini cukup enak. Ini standar bintang 5-nya juga dapat karena pilihan menunya banyak. Dan menurut Bocan sih ya, di lidah Bocan ini rasa makanannya juga enak-enak Boboers. Tuh Boboers bisa lihat ya pilihan makanannya, mulai dari makanan Indonesia, tadi juga ada menu-menu westernnya, ada sate juga, ada ayam opor, ada gudeg recek. Ini sarapannya lengkap banget, ada rawon segala macam. Dan ini enak loh Boboers makanannya. Bocan suka sih tuh, ini rawon, terus ini makanan westernnya. Kalau makanan western kok Bocan ngerasanya kayak bukan real food gitu kan ya, sosis gitu doang. Nah ini area pastry-nya. Tuh pastry-nya juga enak-enak semua. Ini sarapannya approve lah untuk standar hotel bintang 5. Sarapannya menurut Bocan oke. Cuma sedikit catatan, di The Langham ini tidak semua staffnya ramah. Di hotel kelima ada The Raffles Jakarta. Ini
hotel lokasinya ada di samping mall, jadi enak banget kalau misalnya Bobers mau belanja-belanja, mau shopping, cari makan juga gampang. Dan ini hotel yang paling nyeni sih menurut Bocan, karena si owner hotelnya ini penggemar lukisannya Hendra Gunawan, jadi banyak banget karya-karya seni lukisan di sini. Terus yang Bocan suka juga dari hotel ini, The Raffles itu harga kamarnya mulai dari 3 jutaan, tapi kamarnya luas banget. Jadi ini ada living room, terus di sini kamar tidurnya tuh, jadi 3 juta ini menurut Bocan worth it sih, karena kamarnya bagus, luas, dan pemandangannya cukup oke, karena dia lokasinya masih di sekitaran Sudirman gitu lah ya, maksudnya Sudirman Jakarta Sudirmanian gitu, yang banyak gedung pencakar langitnya. Dan ini kamar mandinya, amenitiesnya pakai Black Noir. Terus ini juga toiletnya udah smart closet, Bold Noir, bukan Black Noir, Bold Noir. Nah ini pemandangannya bagus banget. Ini hotel bintang 5 Jakarta yang menurut Bocan gardennya oke, karena cukup luas area gardennya, terus kolam renangnya juga memanjang gitu. Tuh Bobers bisa lihat, ini enak banget, ada jacuzzinya juga di sini. Jadi Bobers bisa santai-santai ala Bali di sini, bisa jalan-jalan sore karena pepohonannya banyak, jadi nuansa gardennya tuh kerasa kayak gimana ya, perpaduan yang harmonis antara gedung-gedung pencakar langit Jakarta tapi tetap banyak pohonnya, jadi berasa asri. Terus di sini juga ada sauna, ada spa, dan ada kids clubnya juga. Walaupun hotel Jakarta, tapi menurut Bocan ini masih cukup kids friendly. Dan ini fasilitas gymnya Bobers, tuh gymnya juga cukup luas, fasilitasnya cukup banyak. Dan sarapannya ini juga salah satu sarapan terbaik ya, karena menunya tuh banyak banget loh Bobers. Jadi ada menu buffet seperti biasa, ada menu buffet dan ada menu yang bisa Bobers pesen. Kalau di Raffles Jakarta ini dessertnya juara. Ini hotel yang sarapannya tuh dessertnya paling juara di Raffles, karena banyak banget makanan enak-enak pencuci mulutnya Bobers. Nah ini menu makanannya ada Indonesian food, ada Western, pilihannya lengkap banget. Bubur sumsum, bubur Manado. Terus ini topping ayamnya menggoda banget gak sih? Telur puyuh gede-gede, ati ampela gede-gede. Wah sarapannya juara. Terus mulai dari jus, minuman, jamu segala macam sampai buah-buahan yang seger semua ada. Ini juga approve banget untuk sarapan bintang 5-nya. Bobers pasti puas sarapan di sini tuh. Banyak banget menunya, dan ini sosisnya beda ya. Bukan sosis yang banyakkan sagu atau tepungnya, tapi ini meaty banget. Jadi kualitas makanannya benar-benar dipilihin Bobers di sini. Tuh, ini sarapannya enak-enak, sushinya juga enak Bobers. Tuh sarapan versi Bocan di The Raffles puas banget pokoknya. Anak Bocan tuh bolak-balik ngambilin sushinya, karena sushinya bentang-bentang sarapan kadang ada yang naruh sushi tapi ya nggak berani ngasih salmon atau daging. Kalau di Raffles tuh masih berani, emang nggak kaleng-kaleng dia bintang 5-nya. Terus abis sarapan Bobers juga bisa ikut Arthur, kita bisa lihat karya-karya seni di berbagai sudut hotel ini. Posisi nomor 6 ini ada Fairmont Jakarta. Kalau ini lokasinya di Bilangan Senayan. Ini juga hotel mewah ya Bobers, harga kamarnya mulai dari 3 jutaan. Dan kalau ini menurut Bocan tuh vibes-nya apa ya? Vibes-nya tuh bapak-bapak banget loh Bobers. Bangunannya tuh kayak yang mewah, kokoh, tapi yang nggak banyak pernak-perniknya, kayak yang agak biasa, agak plain aja. Terus kamar tidurnya ini nuansanya juga yang bapak-bapak banget, kesannya bold gitu kan, kayu-kayuan. Tapi kalau Bocan sih agak kurang suka di sini, pencahayaannya kurang terang. Kalau pas malam sama pas siang ini masih kebantu sama cahaya matahari ya, tapi kalau pas agak sedikit kurang terang aja sih Bobers. Dan untuk kamar 3 juta ya udah ada bathtub, terus dia pakai amenitiesnya tuh apa tuh namanya, bukan Byredo tapi apa ya Bocan lupa, pokoknya mewah deh. Terus juga udah smart closet, dan ini pemandangannya lapangan golf yang di depan Senayan ya, jadi nuansanya hijau-hijau dapet. Dan untuk poolnya biasa aja sih Bobers, poolnya cukup luas dan ini sangat berangin. Ini ada kolam dewasanya dingin, tapi ada jacuzzi air hangatnya juga. Nah ini jacuzzinya nih Bobers, tuh bisa berendam di sini. Jacuzzinya agak ngumpet ya, kayak berasa punya private gitu. Terus ini ada kolam anak, ini juga dingin nih airnya nih kolam anaknya.
Dan di satu lantai yang sama pool itu ada fasilitas gym. Ini gardennya tidak terlalu luas, cuma yang sekitaran gitu doang. Cocoknya sih buat bisnis trip ya Bobers. Dan untuk sarapannya, Fairmont ini menang sebagai sarapan hotel mewah. Aduh, kalau si Sun Regis kan terenak ya. Kalau Fairmont ini terenak dan terlengkap. Sumpah banyak banget menunya Bobers. Biasanya tuh di hotel-hotel yang tadi udah Bocan sebutin itu menunya tuh gak terlalu banyak ya. Jadi maksudnya banyak, tapi si Fairmont ini paling banyak menunya. Itu puas banget deh Bobor sarapan di sini, jujur. Ini sarapan enak banget dan rasa makanannya juga oke. Terus kualitas pemilihan makanannya juga pasti nggak sembarangan karena di hotel bintang 5 dan Bocan suka banget sarapan di sini. Cuma di sini itu tipe sarapan yang rame, jadi kayak berasa kondangan Bobors. Kalau Sun Regis kan kayak yang lebih tertib, lebih fine dining kayak Park Hyatt sama Four Seasons tuh kayak lebih tertib. Nah kalau si Fairmont ini agak sedikit berantakan karena mungkin karena pas Bocan nginep tamunya banyak kali ya Bobors, tapi berasanya kayak kondangan sih kemarin pas Bocan nginep di sini. Sarapannya emang enak-enak, lengkap banget. Terus ini ada jus buah-buahan dan ini Bocan agak kurang sreg sama servis di jusnya karena kita nggak bisa pesen langsung 2, langsung harus bolak-balik. Mungkin sih masnya kalau kita pesen 2 kewalahan atau gimana gitu, tapi kayaknya servis bintang 5 mau pesen jus 1 terus mau minta lagi, ibu balik dulu aja, nanti dibuatin lagi. Kayak nggak bisa langsung dibikinin 2 gitu loh. Kayak gimana ya? Nah kalau makanannya Bobors bisa lihat pilihannya sebanyak ini. Tuh ada lontong sayur Betawi, ada gulai segala macem. Sarapannya enak-enak banget. Nah ini Bocan cobain makanan ala bulenya Bobors. Ada scone, terus ada kayak pie, terus ada telur dadar tapi pakai truffle gitu. Nah ini sarapannya enak nih. Ini yang telur truffle ini Bobors. Tuh. Jadi rasanya gurih banget. Posisi nomor 7 ada The Westin Jakarta. Nah ini juga hotel yang punya sky lobby karena lobbynya tuh ada di ketinggian. Bahkan katanya hotel ini adalah hotel dengan lantai tertinggi di Jakarta Bobors. Tuh pemandangannya Jakarta berasa kelihatan kecil karena kita tinggi banget di atas sini Bobors. Dan ini suasana lobbynya Bobors. Tuh lobbynya juga mewah. Kalau ini nuansanya kayu-kayuan, nuansanya agak gelap. Kalau Langham kan yang cerah terang benderang ya. Kalau ini agak gelap. Dan kita nginep di sini, ini harga kamarnya sekitar 5 juta sekian Bobors. Dan ini tipe corner ya. Jadi Bocan emang sengaja pilih yang tipe ini karena pengen punya kamar mandi dengan view pencakar langit. Jadi sengaja pilih tipe kamar yang ini. Dan ini kamarnya juga cukup luas, hanya satu ruangan. Jadi kamar tidur sama ruang TV tuh dia nyatu gitu. Biasanya kan kalau di hotel lain ada yang pisah tuh, kalau ini nyatu. Terus ini kamar mandinya. Nah ini Bocan bela-belain ambil kamar yang agak mahal karena pengen nyobain kamar mandinya Bobors. Tapi ternyata tidak berendam di sini tuh nggak nyaman juga karena takut kelihatan dari kantor-kantor sebelah. Terus ini toiletnya. Dan kita beralih ke kolam renangnya ya Bobors. Nah ini poolnya semi indoor, poolnya indoor bukan semi indoor. Ini emang indoor. Terus ini juga air hangat poolnya dan ini ada fasilitas gymnya tuh. Gymnya sambil melihat ke ibu kota. Yang keren itu katanya di The Westin adalah barnya ya. Cuma Bocan nggak sempat mampir ke sana. Restoran The Haze atau apa itu. Nah ini sarapannya. Jujur sih kalau The Westin ini menunya tuh banyak Bobors, tapi Bocan cobain beberapa makanannya di lidah tuh kayak kurang sreg gitu loh. Ada lontong sayur keasinan, terus nasi, pokoknya agak kurang sreg. Kalau untuk dimsumnya oke, untuk baksonya sih oke. Terus ini makanan Indonesianya ada beberapa yang kurang pas aja. Tapi untuk pilihan menunya emang variatif banget nih. Tuh pilihan menunya banyak. Tuh ini Bobors, dibandingin hotel-hotel lain kalau sarapannya The Westin agak kurang di lidah Bocan. Nah ini jajanan pasarnya, aneka pastry-pastriannya banyak ya.
Terus ya udah sih Bobers, standar. Ini ada Royal Jelly, tapi emang di hotel bintang 5 lain juga tuh udah banyak gitu. Jadi ya emang udah standarnya bintang 5 tuh ya seperti ini. Untuk variasi menunya hotel bintang 5 ini approve juga, tapi untuk rasa makanannya ini mungkin tergantung selera sih ya. Dan harga sarapan kalau untuk anak-anak itu kena 180.000. Kalau untuk dewasa sekitar 360. Jadi 50% ya Bobers kalau yang anak-anak. Ini telurnya lucu ya. Terus ini ada jamu-jamuan juga, susu-susunya juga banyak. Tuh, fresh juice-nya juga lengkap Bobers. Buah-buahannya ada mangga, lucu ya dipotongin kayak gitu. Mangga kembang gitu ya. Nah, ini cold cut sama donat. Dan ini sarapan Bocan ambil lontong sayur. Lanjut di hotel nomor 8 ada Shangri-La Jakarta. Nah ini hotel legend Bobers, karena sudah 25 tahun berdiri dan Bocan ini nginep sebelum hamil anak ketiga. Berasa udah lama banget ya. Nah ini lobbynya standar hotel-hotel zaman dulu sih ya Bobers, kelihatan lebih old dibandingin Langham atau The Westin atau St. Regis gitu kan. Tapi kalau untuk kemewahannya tetap berasa. Ini tuh kayak mewah yang old money gitu kali ya. Nah ini kamarnya Bobers. Waktu itu sih Bocan nginep, ini kamarnya harganya sekitar 2,5 sampai 3 jutaan deh. Ini kamar yang tipe klubnya, jadi kita tuh bisa nikmatin klub lounge ya Bobers, karena Bocan pilih kamar yang akses klub. Terus kamarnya ya cukup luas, dia pakai karpet full. Terus ini kamar mandinya nuansanya memang kelihatan sedikit old, tapi untuk amenities dia pakai Locaten apa sih ya itu ya Bobers, yang merek Prancis itu. Jadi amenitiesnya mewah. Dan ini ada bathtub, ada shower terpisahnya juga, lengkap sama water heater pastinya. Dan ini untuk ordeng bisa pakai tombol. Nah kalau untuk Shangri-La Jakarta ini, Bocan mau nobatkan dia sebagai hotel dengan kolam renang terbaik buat anak-anak. Tuh lihat, karena kolam renangnya tuh gede banget dan banyak mainan buat krucils. Ini cocok nih ya kalau misalnya Bobers mau cari hotel mewah Jakarta yang seru, yang kolam renangnya bagus seperti ini, Bobers pilihnya Shangri-La deh mendingan. Poolnya enak banget poolnya, pokoknya cocok deh buat anak-anak. Dan kalau sarapannya itu Shangri-La juga nih salah satu sarapan terenak sih Bobers. Pilihan menunya banyak dan rasa makanannya enak-enak. Ini cocok di lidah Bocan. Pilihan makanannya tuh beragam banget, dari menu Indonesianya juga banyak. Bobers bisa lihat ada soto Bogor, ada apa tadi tuh lontong sayur segala macam. Ini aneka Chinese food, terus buah-buahannya. Dan buat Bobers yang diet gluten free juga dia menyediakan makanan yang gluten free. Terus ini sosisan, telur-teluran. Nah ini makanan sehatnya nih Bobers, tuh banyak banget pilihannya. Ini approve juga nih untuk sarapan bintang 5 di Shangri-La nih, approve oke lah. Karena pilihan menunya banyak, rasa makanannya juga enak-enak. Tuh ini sosis, tadi ada susinya juga Bobers. Dan harga sarapannya berapa? Sama sih kayak di Westin, 180 ribuan. Kayaknya rata-rata hotel bintang 5 Jakarta sarapannya untuk dewasa tuh kalau nggak sekitar 400 sampai 500 ribu ya, 450-an lah ya. Kalau untuk anak-anak ya hampir-hampir 200. Nah kalau di Shangri-La ini sama di The Westin tadi itu dia nggak ada menu ala carte yang bisa dipesen ya Bobers. Jadi semuanya tinggal ambil di buffetnya. Dan nomor 9 ada Mulia Senayan, The Mulia Senayan. Ini hotel legend juga di Jakarta, karena katanya ini kalau orang Jakarta bisa nikahan di sini fix orang kaya, karena udah lama berdiri. Dan kalau The Mulia Jakarta ini, Bocan mau menobatkan sebagai hotel dengan lobby termewah ya Bobers tuh. Lobbynya tuh mewah banget vibes-nya, terus juga gede. Dan ini area resepsionis di sebelah sana, jadi beda sama yang di tengah tadi. Kalau yang tengah tadi itu cuma buat nunggu aja. Dan untuk kamarnya, harga kamarnya itu mulai dari 2 jutaan kalau The Mulia ini Bobers. Nah ini kamar Bocan harganya sekitar 2 juta tadi.
Kamarnya sih ya oke lah ya, cukup luas. Terus nuansanya nggak kelihatan yang terlalu old walaupun ini hotel udah lama juga. Terus pemandangannya ini kamar Bocan menghadap ke gedung DPR MPR. Nah ini area kamar mandinya. Kamar mandinya dia pakai bathtub juga Bobors tuh. Bathtubnya terpisah, di samping itu ada showernya. Overall sih kamarnya masih oke lah ya, walaupun hotelnya udah cukup lama gitu, kamarnya masih sangat nyaman. Terus juga ini dia udah upgrade pakai smart closet, kayaknya udah renov kali ya Bobors, makanya nuansanya enak. Dan kolam renangnya The Mulia ini padahal bukan di yang landed gitu, tapi luas banget Bobors, berasa kayak di tanah asli gitu, kayak landed gitu. Padahal enggak, ini di lantai 5 atau lantai berapa gitu. Dan kolam renangnya tuh luas banget, tuh seru. Selain ada kolam renang, ini fasilitas wellnessnya juga menurut Bocan cukup lengkap, cukup luas, karena ini ada fasilitas gym segede gini. Ini tuh katanya hotel dengan gym terbesar Bobors. Tuh gymnya gede banget Bobors, mau olahraga apa aja ada kayaknya di sana. Dan pagi harinya sarapan di Mulia Senayan ini juga juara. Tapi ini kalau di Mulia vibes-nya tuh kayak kondangan. Karena tiap weekend udah pasti rame banget Bobors. Sarapannya enak-enak, menunya banyak, tapi Bobors harus tahan antri karena mau ngambil ini antri, mau ngambil itu antri. Jadi sarapannya tuh berasa kondangan ya. Walaupun menunya banyak, terus juga makanannya enak-enak, dan dia juga berani naruh sashimi. Kan itu mahal ya Bobors, tapi dia berani tuh naruh sashimi sama sushi di sini. Ini juga kelihatan higienis karena tertutup gitu naruhnya. Dan ini ada pilihan sushi. Tuh Bobors, makanannya banyak, menunya mulai dari Indonesia, Western sampai Jepangan semua ada. Nah ini sarapan Bocan. Bobors bisa lihat enak banget. Lanjut ke hotel posisi nomor 10, ini ada DoubleTree by Hilton Jakarta. Kalau ini lokasinya ada di Jakarta Pusat, di sekitar Gondang Dia apa Cikini ya, sekitar Jakarta Pusat itulah Bobors. Nah ini lobbynya dibandingin hotel mewah-mewah yang tadi, si DoubleTree ini lobbynya masih biasa aja ya, nggak yang wah gitu Bobors. Tapi enaknya dia tiap kita check-in tuh dikasih cookies. Jadi itu kayak tandanya DoubleTree selalu ngasih cookies kalau check-in. Dan ini Bocan ambil tipe kamar klubnya. Ranjangnya kecil. Ranjangnya kecil dan kamarnya agak kecil. Ini DoubleTree harganya emang masih dapat sejutaan sih Bobors. Jadi ya wajar sih ya kalau kamarnya agak kecil dibandingin hotel-hotel yang tadi. Tapi untuk kenyamanannya oke, ini udah nggak perlu diragukan karena DoubleTree by Hilton. Terus untuk amenities dia pakai Crabtree and Evelyn. Ini wanginya juga enak banget. Dan si DoubleTree by Hilton Jakarta ini kolam renangnya juga juara. Tuh kolam renangnya luas. Ini salah satu pool tercantik di Jakarta. Karena kalau dari atas tuh kelihatan oase banget Bobors. Di tengah Jakarta ada kolam biru sepanjang ini kolamnya asik. Ada kolam dewasa sama kolam anak-anak. Bobors pokoknya berenangin dari ujung ke ujung capek deh. Tuh lihat, kolamnya tuh muter-muter dari ujung sana sampai ujung situ. Dan ini kids clubnya juga seru nih Bobors. Jadi kids clubnya tuh berasa kayak main di mall karena sampai ada mandi bola, sampai ada labirin-labirin. Tapi harus pakai kaos kaki ya. Kalau nggak nanti bisa beli di kids clubnya. Nah ini disediain PS juga Bobors. Terus ini ada fasilitas gym, sama dia gym, pool sama kids club di area yang sama di bawah. Nah ini suasana sorenya, lampu-lampunya bikin kelihatan cantik tuh. Dan sarapannya di DoubleTree by Hilton ini enak. Ini sarapannya enak-enak Bobors. Kalau boleh jujur, hotel di Jakarta yang Bocan suka banget sarapannya, kalau Bocan mau sebut itu ada Sun Regis, terus Shangri-La, Mulia, si DoubleTree by Hilton, sama Fairmont. Itu sarapan yang berkesan banget. Kayaknya Bocan mau datang lagi ke hotel itu untuk sarapannya doang. Nah itu di hotel-hotel yang tadi Bocan sebutin, termasuk si DoubleTree by Hilton ini, karena pilihan menunya tuh banyak. Terus sebagai orang Indonesia dan pecinta masakan Indonesia di DoubleTree by Hilton nih bumbunya ngena.
nggak yang under seasoning ya lah, bahasanya udah kayak food vlogger luar negeri. Pokoknya ini sarapannya masakan Indonesia itu bumbunya berasa deh, ngeresep semua, enak Boboers. Terus juga pilihannya banyak, ada noodle station, ada nasi uduk, ada dimsum segala macem, pokoknya lengkap deh pilihannya. Ini Boboers bisa lihat ya. Tapi kalau untuk mewah ini tidak semewah-mewah yang tadi. Tapi kalau untuk lengkap dan enak udah double tray aja, nggak pakai PR. Harganya sejutaan, sarapannya enak, kolam renangnya seru, kids clubnya ada. Kalau Boboers mau staycation yang nggak terlalu mahal tapi tetap dapat mewah, pilih double tray by Hilton Jakarta ini Boboers. Tuh makanannya, Boboers bisa pilih mau makanan dari Indonesia, ala-ala Indonesia atau ala-ala bule. Tapi kalau untuk telur dia masih standar ya, cuma telur dadar ceplok sama telur rebus. Tuh Boboers bisa pilih. Posisi nomor 11 kita mau ke The Ritz-Carlton Mega Kuningan Jakarta Boboers. Ini juga hotel mewah kan ya, namanya The Ritz-Carlton, itu pasti mewah kan, udah chain luar negerinya udah terkenal mewah. Dan ini lobbynya dia megah, mirip sama The Mulia Senayan Boboers, cuma masih mewahan mulia. Ini megah yang berasa kayak kantor aja sih gitu. Tuh Boboers bisa lihat, dan check in segala macam ya smooth. Terus untuk kamar dia harganya tuh mulai kalau nggak salah 2 juta sampai 3 jutaan sih Boboers, harga termurahnya tuh. Nah ini kamarnya nuansanya berasa old. Ini nggak bisa bohong, berasa old. Terus ordeng-ordengnya juga yang kayak masih jadul gitu Boboers. Tapi untuk pemandangannya, karena dia lokasinya di Mega Kuningan, daerah Kuningan, jadi dapet deh tuh pemandangan ala-ala New Yorknya. Terus ini kamar mandinya, kalau kamar mandi kayaknya dia udah renov deh, soalnya granitnya tuh kelihatan baru dan cerah mewah gitu Boboers. Tuh ya, kamar mandinya oke. Terus untuk amenities ya dia pakai standar aja sih, nggak yang pakai brand apa, dia masih pakai brandnya sendiri. Nah ini untuk fasilitas wellnessnya nih Boboers, ada pool, terus juga ada jacuzzi, sama ada gym pastinya. Kolam renangnya luas Boboers, air dingin. Terus ini ada pohon-pohonnya, jadi tetap ada nuansa Bali-Balinya, dan ikonik banget tuh kalau berenang, pemandangannya langsung gedung tinggi gitu, keren deh. Terus ini dia bikin gazebo juga, dan ini ada jogging track tuh, ada jogging track, astaga, ada jogging tracknya juga Boboers. Nah ini gymnya, kalau menurut Bocan ini just fine aja hotelnya, nggak yang ada berkesan paling apa. Ya udah cuma gitu doang Boboers. Nah ini untuk sarapannya juga cukup lengkap sih Boboers, tapi nggak yang sebanyak hotel-hotel yang tadi udah kita bahas nih. Sarapannya ya oke aja gitu. Ini pilihan menunya emang cukup variatif, ada makanan Indonesia, ada makanan India, sampai ada makanan Thailand atau Filipina gitu lah. Mungkin karena di sini tamunya kebanyakan dari luar negeri, jadi makanan internasionalnya emang lebih beragam, itu poin plusnya. Terus makanan Indonesianya juga cukup enak. Nah ini Boboers bisa lihat tuh, ini makanan ala-ala luar negerinya. Terus ini ada hash brown, ada kentang, terus ada jamur, spaghetti segala macem. Untuk rasa makanannya sih enak ya Boboers. Ini Bocan inget makanannya enak. Dan di posisi 12 ada The Orient Jakarta. Ini hotel bintang 5 yang cukup baru Boboers, berdiri di Jakarta. Tapi ini hotelnya unik banget, karena Boboers bisa lihat nih ya, walaupun lobbynya tuh kecil, tapi vibes-nya tuh beda. Tuh, ini area restorannya bisa buat tempat nunggu juga. Nah Boboers perhatiin deh, tiap sudutnya tuh unik. Dan kamarnya, ini Bocan ambil tipe kamar yang suite-nya ya, Orient Suite. Jadi ini kamarnya cukup luas. Terus ada ruangan terpisah sedikit tapi nggak terlalu luas. Terus ini jendelanya full kaca dan menghadap langsung ke pencakar-pencakar langit Jakarta. Ini view-nya salah satu view the best, karena dikelilingi sama perkantoran, gedung perkantoran. Terus fasilitas di dalam kamarnya juga lengkap nih, ada mesin kopi segala macam, dan nuansa kamarnya modern tapi yang unik gitu loh.
Nah ini area kamar mandinya, salah satu bathtub dengan pemandangan tercantik di Jakarta ini ada di The Orient Jakarta, Boboers. Terus di atasnya itu dia juga punya cafe, kafenya juga lucu. Boboers harus kapan-kapan cobain nongkrong di kafenya kali ya, karena vibes-nya tuh ala-ala apa ya, ala-ala Timur Tengah, Boboers. Terus di sini ada kolam renang. Tuh, jadi bisa kayak ala-ala beach club gitu. Tapi ini di Jakarta, nggak ada beachnya, cuma klubnya doang. Tuh, cakep kan? Harga makanannya di kafenya lumayan sih, Boboers. Jadi kalau nggak salah tuh ya, satu orang harus spend 250.000. Jadi kalau berempat harus spend 1 juta. Padahal cuma bawa anak-anak gitu kan. Nah ini kolam renangnya ada yang jacuzzi juga, seru banget. Kalau yang tadi itu kolam renang klubnya, nah kalau ini kolam renang hotelnya nih, Boboers. Ada di lantai yang sedikit ke bawah. Terus ini ala-ala negeri dongeng, lampu-lampunya juga bagus, dan ini kolamnya air dingin. Dan ada fasilitas gymnya, Boboers, di sebelah sini. Tuh, gymnya nggak terlalu luas, kolam renangnya juga nggak terlalu luas karena ya bangunan baru di Jakarta kayaknya susah lah ya nyari lahan gede, jadi ya segitu aja. Yang jadi catatan buat Bocan adalah nginep di kamar ini berisik berisik banget, dengerin suara knalpot motor sampai subuh, Boboers. Berisik, kamarnya kurang kedap, tapi pemandangan oke lah ya. Terus untuk sarapannya biasa aja sih, Boboers, nggak yang terlalu banyak gimana. Malah menurut Bocan untuk ukuran hotel bintang 5 ya, sarapannya ya standarnya bintang 4 jatuhnya, karena menunya tuh nggak sebanyak yang hotel-hotel tadi. Terus juga rasa makanannya sih ya oke lah, cukup enak, tapi menunya nggak banyak gitu, Boboers. Nih Boboers bisa lihat menunya sekilas cuma ada segini doang. Terus dia juga nyediain satu menu yang bisa dipesan. Jadi untuk buffet, jadi dia jatuhnya mini buffet, tapi mini buffet itu yang bener-bener mini banget. Cuma ada jus, susu, terus pilihannya nggak terlalu banyak. Dan di posisi 13 ada Hotel Indonesia Kempinski. Bocan juga udah 2 kali nginep di sini dan selalu betah, Boboers. Ini hotel bersejarah ya, hotel bintang 5 pertama kayaknya di Jakarta. Tapi Boboers bisa lihat gak ada nuansa old-oldnya. Jadi dari lobby dia udah renov semua gitu. Terus untuk kamar ini juga nuansanya mewah banget, dan ini kamarnya luas. Walaupun dia satu ruangan ya, antara kamar tidur sama living room dia satu ruangan, tapi luas banget, jadi nggak ada yang sempit-sempit. Dan ini juga hotelnya bisa dibilang ramah anak nih, karena Boboers bisa request baby crib. Terus juga kalau baby crib itu gratis, tapi kalau untuk yang tenda itu ada charge-nya. Dan dia tenda itu sekalian dikasih alat mewarnai dan segala macam main-mainan, Boboers. Jadi enak, anak-anak nggak mati gaya di kamar. Terus kamar mandinya ini juga juara banget karena bathtubnya super gede dan menghadap ke Bundaran HI. Ini kalau buat malam tahun baruan udah juara, Boboers. Gak usah kemana-mana, lihat kembang api, lihat videotron, lihat drone segala macam dari kamar aja udah seru banget, Boboers. Nah ini kamar mandinya ada shower terpisah sama bathtubnya di sebelah sana tadi. Terus untuk area poolnya tuh ada di lantai atas, kayaknya di rooftopnya deh, Boboers. Dan ini poolnya nggak yang luas ya, Boboers. Tuh poolnya cuma segini, tapi ya fun aja daripada nggak ada gitu kan. Dan ini lokasinya kan di tengah-tengah Grand Indonesia, di tengah-tengah Plaza Indonesia gitu, deket. Kalau Boboers mau shopping atau mau kemana-mana ini deket banget, lokasinya strategis. Terus juga fasilitas fitnessnya di sini juga ada. Tuh, ini fasilitas fitnessnya luas dan cukup banyak peralatannya, Boboers. Dan di sini tuh tamunya kebanyakan bule. Nah ini Bundaran HI pas malam, kebayang kalau malam tahun baru nginep di sini, seru banget viewnya. Dan paginya kita bakal sarapan yang lengkap banget menunya. Ini di Signature Restaurant. Ini tuh menu Indonesianya juara, Boboers. Banyak banget pilihannya, tapi kalau untuk lidah Bocan kayaknya kurang resep gitu rasanya. Karena dia tamunya kan kebanyakan bule, mungkin menyesuaikan ya biar tamu-tamu dari luar Indonesia yang nyobain makanan Indonesia juga bisa ngerasa cocok. Karena kalau ngikutin lidah Indonesia kayaknya terlalu strong nantinya. Terus kalau sarapan di sini yang Boboers harus cobain itu adalah bubur ayam HI. Itu adalah menu legendnya di sini. Udah dari tahun 60 dari pertama buka, harus cobain kalau nginep di sini tuh, Boboers. Coba Bocan 2 kali nginep tuh
apa nggak keambil terus, lupa terus, udah keburu kenyang lah, udah apalah, jadi belum pernah cobain. Dan untuk menu Indonesianya yang tadi Bojan bilang itu lengkap banget, terus juga ada menu-menu luar negerinya juga Bobors. Nah ini menu westernnya tuh ada bayam, ada sandwich, terus ada potato wedges, ada sosis segala macam. Nah ini telurnya, tapi kalau telur kayaknya dia cuma ada telur ceplok sama dadar aja ya Bobors. Dan kalau sarapan di sini ini semuanya full buffet, jadi nggak ada menu ala carte yang bisa dipesan. Ini semuanya udah disediain di sini. Tuh, ini ada gulai daging juga, ada makanan kayak nasi padang gitu, terus ada opor ayam, terus ada apa tuh ayam woku, lontong sayur, pokoknya pilihan menu Indonesianya juara. Dan jusnya juga seger. Nah ini susinya, terus ada gelato, ini gelatonya juga udah free, bisa ambil Bobors, bisa ambil sepuasnya sampai batuk. Terus ini aneka pastry-nya tuh, pastry-nya juga menggoda sekali, dan ini pastry-nya enak ya Bobors. Tuh ini ada puding roti, tadi ada almond croissant, ada waffle, ada pancake, ada royal jelly juga. Kayaknya kenapa Hotel Bintang 5 banyak yang punya royal jelly ya. Nah ini susinya nih Bobors. Tuh ini makanan Jepangnya juga enak nih. Untuk buah-buahannya sih dia pakai yang standar aja ya, paya, melon, semangka gitu. Tapi untuk menu lainnya enak-enak. Dan di samping restoran ini tuh kayak ada kids clubnya Bobors. Tuh, jadi anak-anak nggak ngerti apa bisa sarapan di sini atau gimana gitu. Tapi abis sarapan tuh ini ditutup lagi, katanya mau dibersihin. Tuh, di sini ada apa? Ada kayak tempat naruh makanan juga. Apa anak-anak boleh sarapan di sini atau gimana? Bocan kurang paham nih. Karena tadi fokus ngerekam sarapan utamanya kan, jadi nggak tahu di sini ada menu buat anak-anaknya juga. Dan sekian review 13 hotel termewah di Jakarta. Wih, banyak juga ya hotel Jakarta yang udah Bocan review. Menurut Bobors ada yang kurang dari listnya, Bobors bisa tambahin di kolom komentar. Mungkin aja nanti Bocan cobain dan kita bikin list berikutnya. Terima kasih Bobors sudah nonton video panjang kali ini. Semoga bisa jadi referensi buat Bobors yang mau liburan ke Jakarta, dan bisa jadi hiburan buat Bobors yang belum bisa liburan. Dadah!